Halo, selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Ada yang sudah bangun dari tidur siang? Ada? Weh, sudah bangun semua ternyata. Bersyukur pada sore hari ini, torang boleh lagi baku dapa, mau iko pondok gembira, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan torang mau dengar cerita Alkitab. Nah, pada sore hari ini, Encik mau sapa dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, Encik semua yang ada di sini dengan kakak-kakak berharap semua adik-adik yang ada di rumah berada dalam keadaan sehat-sehat. Nah, Encik mau sapa dulu torang pe Encik dengan kakak-kakak yang ada di sini. Halo Encik Vivi. Apa kabar hari ini? Yes, puji Tuhan. Torang mau sapa dulu torang pe kakak-kakak di sini. Ini kakak-kakak dari mahasiswa IAKN Manado. Halo kakak, apa kabar hari ini? Halo, dahsyat, hebat, luar biasa. Wow, keren. Nah, kakak-kakak yang ada di belakang sini torang sapa satu-satu nih. Halo kakak-kakak. Halo. Wah, torang bersyukur torang ada di sini untuk mengikuti ibadah Pondok Gembira. Nah, torang semua mulai torang ibadah Pondok Gembira. Ada tuh sodudu manis ini? Ada? Nah, torang akan buka ibadah Pondok Gembira pada saat ini dengan mendengarkan satu lagu pujian dari kakak-kakak dari mahasiswa IAKN Manado. Dipersilakan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku akan terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidup buat Yesus tersenyum. Terima kasih kakak-kakak yang manis, kakak yang baik hati semua sudah membuka dengan satu lagu pujian Jagalah Hatimu untuk ibadah Pondok Gembira kita di sore hari ini. Nah, sebelum torang mau baca Alkitab, torang mau berdoa dulu nih. Torang berdoa dulu, mana sikap berdoa yang benar? Encik mau lihat dari sini, siapa tuh mau siap berdoa apa Tuhan Yesus? Nah, tangan dilipat, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih akan segala hidup, segala pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Sampai pada hari ini, Engkau selalu memberkati dan menjaga kami semua. Kiranya Engkau berkenan selalu menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Di sore hari ini, saat kami mengikuti Pondok Gembira, kami rindu mendengar akan firman-Mu dari guru sekolah minggu kami, yaitu Encik Vivi. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan melayakkan kami semua. Kasihilah kami semua ya Tuhan, baik anak-anak, orang tua yang mendampingi di rumah, maupun guru-guru sekolah minggu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan, itu boleh menjadi berkat dalam tumbuh kembang kami. Kami selalu bermohon, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menuntun, selalu bekerja dalam diri kami. Meskipun kami masih anak-anak, kami senantiasa terus memerlukan bimbingan-Mu. Biarlah firman-Mu selalu berbuah dalam kehidupan kami.
Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi anak-anak. Kami berdoa dan bermohon, ampunilah kiranya dosa-dosa kami. Amin. Nah, pada saat ini orang mau baca Alkitab, tapi sebelumnya Encik Mose ingat, jangan lupa nih ambil tuh Alkitab di rumah, kong duduk manis. Sebelum torang mau baca Alkitab, torang menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, semua so hafal toh? Nah, torang menyanyi bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik yang manis yang ada di rumah, Enci akan membacakan satu bagian Alkitab yang ada dalam kitab 1 Tawarik. Nah, 1 Tawarik itu ada di Perjanjian Lama. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 17. Enci akan bacakan untuk kita semua pada sore hari ini. Bunyinya demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Sampai di sana torang pembacaan firman Tuhan. Sekarang duduk manis karena Encik Vivi akan membawakan cerita Alkitab untuk kita semua. Oke, makasih Encik G. Encik G sudah membacakan bacaan Alkitab kita sore hari ini. Nah, sekarang siapa yang suka mendengar cerita? Nah, pasti semua suka mendengar cerita. Oke, ya. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Iya. Yes, semoga sehat dan ceria. Mana ceria? Ya, pasti di rumah semua ceria. Oke, begitu juga dengan kakak-kakak dan enci-enci yang ada di gedung gereja ya. Oke, senang sekali Enci hari ini melihat anak-anak sekolah minggu. Sudah rindu sekali Enci melihat anak-anak, tetapi karena masih dalam situasi COVID-19 sehingga ibadah kita secara live streaming atau secara langsung. Oke, bacaan hari ini siapa yang masih ingat Encik G baca tadi apa? Terdapat di mana Kote? Bacaan Alkitab dari kitab 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 ya. Oke, tentang kisah Daud. Encik mau tanya, sudah pernah mendengar cerita Daud? Sudah pernah? Ya, pasti ada yang sudah tahu cerita tentang Daud. Ayo, supaya Encik lebih semangat untuk menceritakan kisah Daud ini, semua duduk manis, duduk sopan, dan selamat mendengarkan. Ya, oke, ini dia. Si Daud, dia adalah seorang pria yang sangat tampan. Iya, dia ini seorang pemberani, ya. Kala itu usianya masih sangat muda.
Dia pernah mengalahkan si Goliat yang badannya sangat besar. Anak-anak ingat enggak? Daud mengalahkan Goliat menggunakan apa ya? Siapa masih ingat? Ya, coba lihat di gambar. Daud itu memegang batu. Hanya segenggam batu yang sangat kecil. Tetapi dia bisa mengalahkan si Goliat. Dia melemparkan batunya ke kepala Goliat sehingga Goliat jatuh dan akhirnya dia mati. Nah, adik-adik, lama-kelamaan si Daud ini bertumbuh menjadi besar dan semakin berani sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Coba anak-anak lihat baik-baik ini gambar ya. Ini Daud, ini pemberani. Dia masih kecil tetapi dia sungguh luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan dan pada akhirnya dia dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih Daud, pada akhirnya dia menjadi seorang raja atas bangsa Israel yang sangat besar. Wow, siapa yang ingin jadi raja seperti Daud? Angkat tangan. Siapa adik-adik yang ingin jadi raja seperti Raja Daud? Ada? Kakak-kakak ada yang ingin jadi raja? Ada. Oh, ingin jadi ratu. Nah, tapi cerita di sini, Daud ini dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel yang sangat besar. Karena dia adalah seorang yang terkuat dan pemberani. Tetapi bukan karena dia hanya kuat dan pemberani, tetapi dia setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pasti ada yang bertanya, ya kenapa Daud itu udah pilih, bukan DP papa, bukan DP kakak, bukan DP adik. Kenapa mesti Daud? Sedangkan Daud itu masih kecil, masih muda. Nah, adik-adik, Tuhan memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel karena Daud ini dia takut kepada Tuhan. Dia selalu melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak juga kalau ingin jadi raja, ingin jadi hebat, pasti mesti takut kepada Tuhan, mesti dengar-dengaran, toh? Mesti sayang mama dan papa, seperti Daud ini. Seperti yang Daud doakan tadi toh, siapakah aku ini Tuhan? Dia pikir dia masih kecil, dan siapakah keluargaku? Nah, ini dia Daud sementara berdoa kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati Daud berdoa. Dia tidak lupa bersyukur. Jadi waktu dia belum dijadikan raja oleh Tuhan, dia selalu taat dan setia kepada Tuhan. Setelah dia menjadi raja, dia juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang disembah dan dimuliakan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, Encik mau tanya dulu, siapa yang sudah tahu berdoa? Sebelum makan, sebelum tidur, sesudah tidur pagi, ada berdoa? Ada? Ada, mesti rajin berdoa. Karena kalau orang berdoa itu, orang mau berbicara dan berkomunikasi dengan siapa kote? Dengan Tuhan. Jadi setiap saat orang mesti berdoa. Begitu juga dengan Daud. Biar dia sudah menjadi raja, tetapi dia selalu berdoa. Dan dia mendoakan dia pe keluarga, dia pe papa, dia pe kakak-kakak, dan semua-mua. Nah, pasti juga anak-anak juga Kang di rumah kalau mau berdoa pasti berdoa buat mama, buat papa, buat oma, buat opa, buat kakak, buat teman-teman yang ada di sekolah. Nah, itu menandakan bahwa anak-anak sudah tahu mendoakan orang lain seperti yang Daud lakukan buat keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kenapa Daud begitu? Ketulusan hatinya sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan memakai Daud. Karena ketulusan hati Daud, sehingga di hadapan Tuhan, maka Tuhan semakin sayang kepada Daud. Sehingga bangsa Israel hidupnya sejahtera, aman, semua kebutuhannya terpenuhi. Nah, begitu juga dalam kehidupan keluarga adik-adik. Nah, ada mama, ada papa, ada oma, ada opa, ada kakak, ada adik. Nah, torang mesti saling mendoakan. Torang mesti doakan torang pe mama, torang mesti doakan torang pe papa, torang mesti doakan torang pe opa, oma, dan kakak dan adik kalau ada, Kang. Tapi kalau nyanda ada jangan bilang ibu, cik kita nyanda ada adik. Jangan mau bilang mama, kita mesti ada adik. Nyanda. Kalau ada sekarang torang doakan no, supaya adik-adik pe keluarga layak dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini dia. Dan yang pasti kalau anak-anak tahu untuk berdoa, taat dan setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berjanji jika kita setia, maka Dia akan menyediakan rumah yang diberkati. Tentunya di dalam rumah lengkap. Orang pasti disiapkan makanan, pakaian, mainan, dan lain sebagainya. Karena juga di rumah itu ada mama, ada papa yang baik, ada oma dan opa yang baik. Dan itulah hadiah yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan so kasih tu mama dan papa, so kasih tu oma dan opa, maka anak-anak mesti sayang pa mama dan papa, sayang pa oma dan opa. Nah, kalau di sebelah atau di teman sebelah anak-anak lihat kong dia lebih, jangan torang mau ingin lagi sama dengan mereka. Torang mensyukuri saja apa yang ada. Jangan torang membanding-bandingkan keluarga kita dengan orang lain. Kalau misalnya di rumah torang nyanda ada begini, kong di sebelah ada begini, torang jangan mau paksa mama mesti sedia ini, tak suka sama dengan tapi teman di sebelah. Nyanda usah nih, torang juga syukuri jo apa yang Tuhan kasih. Karena kalau nyanda ada pak anak-anak, kok anak-anak mau bapaksa, pa mama dan papa kesiang, mama dan papa tak kaget toh. Nukal mama dan papa belum ada doi dang, kok anak-anak coba paksa, sayang toh pa mama dan papa. Jadi syukuri saja apa yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah rumah kediaman adik-adik. Yang penting anak-anak sehat, diberkati oleh Tuhan, ada sekolah toh, ada belajar baik-baik supaya ada jadi pinter, supaya cita-cita adik-adik bisa dicapai. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, intinya bahwa setiap doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Bukan berarti Tuhan belum jawab hari ini, kontorang memaksa mesti hari ini. Tapi jawaban Tuhan indah pada waktunya. Jadi kapan saja anak-anak minta, misalnya Tuhan belum kabulkan hari ini, mungkin besok. Jadi torang bawa dalam doa saja, torang bersyukur agar supaya keluarga kita selalu mendapatkan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, yang pasti ketika kita taat dan setia dan mau mendengarkan firman Tuhan, pasti apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Tuhan, yaitu keluarga Kristen yang diberkati. Amin semuanya. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini akan memberikan sukacita dan berkat buat adik-adik yang ada di rumah. Dadah. Wah, semua ada dengar tuh cerita Alkitab tadi? Aduh, ceritanya sangat bagus sekali for torang.
Encik-encik harap dan kakak-kakak juga harap semua ada dengar baik-baik kong mau baking apa yang Tuhan mau for torang baking di torang pehidup. Nah, bersama dengan kakak-kakak dan encik-encik di sini, torang mau menyanyi. Satu-satu aku sayang ibu. Nah, pasti semua tahu dari TK sampai anak besar pasti tahu tuh lagu. Torang menyanyi sama-sama nih. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Waduh, torang tepuk tangan dulu Semangat. semua. Torang mau apa sekarang ini Enci dan kakak-kakak? Torang mau berdoa dulu Kang. Mar, siapa mau dengar satu lagu, torang menyanyi dulu satu lagu yang Yesus cinta anak-anak. Masih ingat? Boleh? Boleh. Torang Oke. menyanyi itu. 1, 2, 3. Yesus cinta anak-anak. Semua anak di dunia kita ikut semua dicintakan Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sebelum torang berdoa, torang menyanyi lagi satu lagu. Setiap torang hafal sekali ini lagu. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, Enci Grace harap semuanya masih ada duduk manis dan sopan. Torang akan berdoa. Ayo semuanya kembali sikap berdoa yang baik dan benar, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat terbaik bagi kehidupan anak-anak dan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita Alkitab. Itu adalah cerita Alkitab yang sangat indah bagi kami anak-anak ya Tuhan, yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kami agar kami mau rajin, tekun berdoa, dan selalu meyakini dalam diri kami bahwa Engkau akan menjawab setiap permohonan doa kami hanya sesuai dengan waktu dan rancangan Tuhan. Mohon ajarkanlah kami sebagai anak-anak yang berada di tengah keluarga kami masing-masing untuk mengasihi orang tua kami, papa, mama, oma, opa, kakak, adik maupun sanak saudara dan sahabat-sahabat kami. Biarlah ya Tuhan dalam anugerah dan perkenanan-Mu, keluarga kami masing-masing, orang tua kami, kakak, adik kami, sanak saudara kami, orang-orang yang mengasihi dan mendoakan kami dan kami kasihi pula. Biarlah semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat, jasmani, rohani, fisik, mental, jiwa. Kami percaya ya Tuhan, itu semua boleh kami semua dapatkan hanya atas anugerah-Mu. Tolonglah ya Tuhan, bagi setiap anak-anak yang berada di tengah keluarga mereka masing-masing, juga bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang ada, buat Encik Vivi yang pada sore hari ini telah menjadi berkat bagi kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan
yang membaharui dan yang menghidupkan kami, senantiasa bekerja dalam diri kami semua masing-masing. Karena kami selalu tahu ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami bermohon, tanpa bimbingan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun, yang selalu bekerja dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat setiap orang tua kami, keluarga kami, bahkan seluruh orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, dimanapun mereka berada. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai pada saat ini. Kuasa Tuhanlah yang mengendalikan bumi kami ini ya Tuhan, seluruh alam semesta ini. Kami berdoa kiranya Engkau selalu menjaga para tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter, perawat, juga setiap petugas keamanan yang ada, bahkan seluruh pemerintah bangsa yang ada di Indonesia sampai yang ada di pelosok desa. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan kiranya Engkau berkenan beri bagi mereka semua yang mengemban tugas dan tanggung jawab. Ya Tuhan Yesus, mohon ingatkanlah pula kami yang berada di tengah keluarga kami, agar kami selalu ingat untuk hidup bersih dan sehat, selalu mampu menerapkan setiap anjuran dan himbauan pemerintah yang kami tonton lewat televisi atau media-media yang ada, agar bahaya atau virus COVID-19 terhindar jauh-jauh daripada kami. Mohon sertailah kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu, baik yang masih kecil maupun yang sudah bersekolah, yang menempuh pembelajaran secara jarak jauh, daring maupun luring. Biarlah Tuhan yang mampukan semuanya ya Tuhan. Meskipun situasi dan kondisi seperti saat ini, tapi kami yakin ya Tuhan, jikalau kami menjalaninya di dalam pemeliharaan tangan-Mu, semuanya boleh kami ketempuh hanya lewat iman dan pengharapan dan anugerah dari pemeliharaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk segala sesuatu yang menjadi harapan-harapan kami. Biarlah itu semua boleh terjawab dalam doa dan usaha dan belajar kami. Terima kasih untuk kakak-kakak mahasiswa IAKN Manado yang telah menyempatkan diri untuk melayani pula dalam ibadah Pondok Gembira ini. Kiranya Engkau berkenan menuntun mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau beri di dalam kehidupan kami. Mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih pula buat para petugas dan teknisi yang pula telah memberi diri menolong kami dengan segala daya dan kemampuan mereka. Buat Kak Jeki dan Kak Michael, kiranya Engkau berkenan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka di tengah keluarga dan tugas tanggung jawab mereka pula. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu dan saat ini kami akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, torang akan tutup ibadah Pondok Gembira pada sore hari ini. Torang mau menyanyi semua
Ku sayang mama dan papa. 1, 2, 3. Ku sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Tiap hari dibimbingnya dan selalu menemaniku. Jikalau malam pun tiba, ku dibelai dan dimanja. Mereka bercerita padaku tentang Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhanku, Kau berikan mama dan papa yang baik. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu ya Yesusku. Nah, adik-adik semua, terima kasih karena boleh duduk manis di rumah, boleh mengikuti ibadah Pondok Gembira. Torang tepuk tangan dulu sama-sama. Ya. Enci harap pada waktu-waktu mendatang torang boleh lagi bertemu, walaupun cuma lewat dari, mungkin orang mulai dari komputer Kang Enci, dari lewat handphone HP. atau apa, tapi kakak-kakak dan enci-enci berharap semua selalu sehat-sehat. Minggu Nah, depan lagi toh? Minggu Encik depan Gia? lagi nih. Iya, minggu depan toh. Iya, Kong Enci mau seingat nih, kalau di rumah jangan lupa rajin cuci tangan sampai bersih. Pakai sabun atau kalau ada hand sanitizer, pakai itu lebih dari 10 detik. 20 detik lebih bagus. Kong, jangan lupa rajin mandi 2 kali sehari supaya torang hidup bersih dan sehat. Torang pakai masker, kalau misalnya memang mau iko keluar rumah, iko de mama de papa mau beli susu rabu-rabu, mar langsung pulang nih, jangan di banyak-banyak orang. Nah, Enci berharap semuanya terhindar dari virus corona. Nah, sampai jumpa semua, nanti torang baku dapa lagi di minggu yang akan datang. Dadah. Dadah kakak-kakak. Dadah. Dadah Enci. Dadah adik-adik semua. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih.